Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sing Fasyang Sutra Teratai episode 86. Memahami secara tuntas akan 4 kebenaran mulia dan tekun memupuk berkah kebajikan. Dalam belajar dan membina diri, perlu ada segala jenis sebab dan kondisi. Orang itu pada dasarnya memang memiliki berkah kebajikan dan pernah menanam akar kebajikan di ladang berkah. Sehingga sekarang, ketika jalinan jodoh telah matang, akhirnya membangkitkan tekad mencari dharma unggul untuk membebaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Ingin menyampaikan pada semuanya penggalan naskah yang disebutkan sebelumnya. Buddha, suara Brahma dari mereka mendalam dan menakjubkan, membuat orang-orang suka mendengarkan. Di dunia mereka masing-masing menceramahkan dharma sejati. Ini berarti bahwa ketika Buddha membebarkan dharma di alam manusia, beliau menggunakan suaranya. Dharma Buddha mesti disampaikan melalui ceramah dan juga pendengaran supaya dapat diterima. Harus ada pembicara dan juga pendengar. Di antara pembicara dan pendengar harus ada sebab dan kondisi. Jadi saat Buddha ingin menceramahkan dharma sejati, beliau harus menggunakan berbagai macam sebab dan kondisi, menyesuaikan ajarannya dengan kapasitas makhluk hidup. Jadi Buddha menggunakan welas asih sebagai sebab dan keinginan untuk kesenangan makhluk hidup sebagai kondisi. Jadi ketika kita mulai mempelajari ajaran Buddha, kita harus memperhatikan sebab dan kondisi. Untuk mempelajari sebab, kita harus terlebih dahulu mempelajari welas asih yang agung, agar kita dapat mengembangkan kebijaksanaan dan menyesuaikan dengan kondisi makhluk hidup. Jadi hanya dengan kebijaksanaan kita baru bisa mengajar sesuai kapasitas. Jika kita adalah orang yang sesuai dengan kapasitasnya, orang itu memiliki berkah kebajikan. Dengan adanya sebab dan kondisi berkah kebajikan, akan segera mencapai pencerahan saat bertemu Dharma Buddha. Inilah orang yang memupuk berkah. Namun memupuk berkah kebajikan harus dilakukan melalui akumulasi dalam waktu yang sangat panjang, bukan hanya satu kehidupan dan juga bukan dalam waktu singkat. Barulah berkah itu bisa menjadi sempurna. Berkah dan kebajikan memang harus terus dikumpulkan. Memupuk berkah berarti terus-menerus memberi atau bersumbangsi. Berdana dan memupuk keberkahan ini sesungguhnya adalah memupuk kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itulah yang menjadi kebajikan. Itulah yang disebut berkah kebajikan. Saat kita memberi, sebenarnya di dalam hati kita, apakah masih ada pikiran bercabang lainnya? Pikiran bercabangnya yakni bersumbangsi karena ini mencari jasa kebajikan. Ataupun dia bersumbangsi karena terus mengharapkan pujian dari orang lain. Semua ini berarti dalam menciptakan keberkahan masih tercampur pikiran bercabang lainnya. Jika demikian, maka ada berkah tetapi tidak ada kebajikan, karena adanya pikiran bercabang di dalamnya membuat kebijaksanaan dan samadhi menjadi tidak ada lagi. Oleh karena itu, ketika kita bersumbangsi, pikiran kita bercabang, maka pada saat memberi di waktu bersamaan akan ada kebajikan. Inilah yang disebut berkah kebajikan. Kita semestinya harus menanam ladang berkah agar dari akar kebijaksanaan dan harus terus-menerus mengolahnya. Bukan hanya sekedar melakukannya seperti itu. Harus terus bercocok tanam di ladang berkah ini tanpa henti. Bukan hanya memupuk keberkahan, tetapi juga menumbuhkan akar kebijaksanaan. Akar dari kebijaksanaan harus tertanam dalam. Karena itulah ini disebut ladang berkah dan akar kebijaksanaan. Maka sering mengatakan kepada semua orang untuk bersumbangsi tanpa pamrih. Bukan hanya bersumbangsi tanpa pamrih, tetapi di saat bersamaan harus penuh rasa syukur. Hati yang penuh syukur, inilah akar kebijaksanaan. Bersumbangsi tanpa pamrih, inilah yang disebut langkah berkah dari akar kebijaksanaan. Disebut melatih berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Jika kita mampu melakukannya seperti ini setiap saat dan setiap saat terus-menerus dalam waktu yang panjang, hingga sebab dan kondisi itu matang. Ingatlah, sebabnya adalah welas asih, sedangkan kondisi pendukungnya adalah sukacita dalam berbuat. Kita harus memiliki welas asih. Kita harus memiliki sukacita untuk terus bersumbangsi tanpa pamrih. Kebiasaan inilah yang perlu kita latih. Bukan berarti sukacita itu hanya sekedar ingin mendapatkan. Sukacita sejati adalah sukacita dalam bersumbangsi. Oleh karena itu, kita harus memiliki sebab dan kondisi dari berkah dan kebajikan.
Buddha memiliki kewelas-asihan ini, jadi Buddha dalam kewelas-asihannya terus-menerus datang ke dunia. Di dunia saha, ini karena hati Buddha memiliki beras kasih ini, hati yang ulas asih. Jadi ini merupakan harapan mendasar dari Buddha. Jadi beliau mengungkapkan harapan mendasar Buddha, batin beliau tidak tega membiarkan para makhluk menderita, berharap para makhluk bisa terbebas dari penderitaan. Berharap para makhluk bisa kembali pada sifat kebudayaan aslinya. Inilah dharma menakjubkan yang tersimpan dalam batin Buddha, yang beliau ingin dibabarkan kepada semua makhluk. Dan kita semua orang semestinya harus terlebih dahulu memiliki minat dan bersukacita dalam Buddha Dharma. Minat dan bersukacita dalam Buddha Dharma, kita harus terlebih dahulu memurnikan batin kita, baru bisa menerima Dharma Agung. Jadi sebab dari Buddha dan kondisi dari para makhluk mesti harus tercukupi. Sehingga Buddha berceramah, beliau menggunakan berbagai macam sebab dan kondisi sebagai perumpamaan. Semuanya adalah ingin agar ajaran Buddha menyinari keluar. Jadi kita para makhluk, karena kita semuanya ingin mempelajari ajaran Buddha, kita harus segera bertekad untuk mencari Dharma unggul untuk pembebasan dari samsara. Kita mempelajari ajaran Buddha bukan untuk mencari berkah surgawi atau berkah duniawi. Baru kita melakukan sumbangsi dan berdana. Sama sekali tidak. Sesungguhnya ajaran Buddha yang benar-benar harus kita pelajari adalah sifat batin kita yang kembali pada sumbernya. Titik ini mohon semua orang benar-benar harus bersungguh hati, bukan hanya sekedar mendengarkan sutra, telah memahaminya, jangan melakukan kejahatan apapun, dan amalkan segala kebajikan. Di dalam menghindari segala kejahatan, batin harus tidak timbul kerisauan. Inilah baru benar-benar murni, menyingkirkan ketidaktahuan batin, tidak berbuat kejahatan apapun. Kita harus berlatih hingga mencapai tingkat seperti ini. Sedangkan mengamalkan segala kebajikan berarti kita sedang melakukan kebajikan. Benar-benar harus dilakukan dengan hati tanpa pamrih. Dengan demikian barulah batin bisa sangat murni. Inilah yang disebut Dharma sejati. Pada masa lampau, Buddha membabarkan sutra agama, membabarkan metode terampil. Juga sama, yaitu menganjurkan orang untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini juga merupakan pengajaran dari Buddha. Buddha mengajarkan bahwa jika Anda berbuat jahat, pasti akan menerima akibat hukum sebab akibat. Setelah mendengarnya, orang-orang akan merasa takut sehingga tidak berani berbuat jahat. Namun sekarang yang hendak disampaikan kepada semua orang, jangan melakukan kejahatan apapun, tidak menimbulkan kerisauan, yang ini tidak sama lagi. Amalkan segala kebajikan, kita tambah pamrih atau tidak meminta balasan. Barulah bisa memutus tumimbal lahir. Barulah benar-benar bisa mencapai kondisi kebudayaan. Meskipun tiada hentinya datang dan pergi dari alam manusia, namun batin mereka dalam kondisi tenang dan jernih. Tidak peduli manusia di dunia memiliki kejahatan dan kekeruhan yang bagaimanapun, datang ke alam manusia tetap dalam kondisi tenang dan terkendali, yakni menjaga tekad dan mengikuti jalan pencerahan. Batin pencerahan ini sudah pasti tidak akan tercemar oleh kekeruhan duniawi. Dengan demikian barulah bisa datang dan pergi sesuai keinginan sendiri, memutus tumimbar lahir. Ini merupakan kondisi batin dari para bodhisattva dan Buddha. Mendengar sutra benar-benar harus mendengarkannya dengan bersungguh hati. Jika tidak, yang dikatakan oleh Sutrataratai dengan yang lain sebelumnya, mana ada perbedaan? Perbedaannya ada di sini. Yang tercemar ada yang dicari. Dengan yang tidak tercemar, tidak ada yang dicari. Dengan demikian ada perbedaan. Yang tercemar tentu saja dengan hukum sebab akibat di masa mendatang karena melakukan kebajikan akan menikmati keberkahan di alam dewa. Inilah yang disebut ada yang dicari. Ini juga merupakan hukum sebab dan akibat. Tidak ada yang dicari adalah yang tidak tercemar oleh kekeruhan di alam manusia, sehingga sangat murni. Inilah kondisi Buddha. Semua orang harus sangat bersungguh hati. Kemudian mengatakan lagi, suara Brahma dari mereka mendalam dan menakjubkan, membuat orang-orang suka mendengarkan. Di dunia mereka, masing-masing menceramahkan Dharma sejati.
Naskah ini juga menjelaskan bahwa Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia kepada para Sravaka. Kembali pada awal Buddha mengajarkan Dharma, sama juga disesuaikan dengan kondisi para makhluk. Semua orang paham bahwa 5 biksu yaitu Acnata, Kaundinya, dan lainnya, 5 orang ini mengikuti Buddha membina diri. Mereka mempunyai permohonan atau keinginan, tidak tahu dari mana sumber sebab penderitaan itu berasal, jadi mereka tidak dapat menghapus penderitaan mereka. Oleh karena itu, setelah Buddha mencapai kebuddhaan, yang pertama ingin Buddha bimbing adalah 5 orang ini. Oleh itu, mulai memutar roda Dharma pertama, yaitu ingin memberitahu semua orang tentang penderitaan. Prinsip kebenaran dari penderitaan, ini juga adalah Dharma sejati. Namun penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, ketika mulai menjelaskan tentang ini, ternyata kapasitas 5 orang ini tidak seragam. Pertama-tama yang tercerahkan adalah Acnata Kaundinya. Dia memahami prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Buddha tentang penderitaan di dunia. Penderitaan berasal dari akumulasi berbagai sebab dan kondisi. Dimulai dari setiap pikiran yang timbul, tindakan yang dilakukan oleh tubuh. Pertemuan dari sebab dan kondisi dalam interaksi antara manusia telah menciptakan berbagai karma. Karma ini terakumulasi tanpa henti. Ini adalah hukum sebab akibat. Setelah mengetahui bahwa ada hukum sebab akibat dan buah perbuatan, lalu apa yang harus dilakukan? Yaitu mencari jalan untuk melenyapkan penderitaan. Bagaimana caranya agar penderitaan dapat dilenyapkan? Harus bagaimana agar hubungan di antara sesama manusia dalam hal budi, permusuhan, dendam, dan kebencian semacam ini, bagaimana cara untuk mengatasi dan menghapusnya? Yaitu harus ditempuh dengan membina diri di jalan. Jalan mulia berunsur 8. Jalan ini bagaimana harus menapakinya? Setelah menapaki jalan ini bisa mencapai atau tiba di kondisi yang aman, selamat, dan memahami sepenuhnya. Kebijaksanaan dapat terbuka dan bisa memahami, namun dalam menapaki jalan ini harus mencapai tujuan dengan aman, selamat, rata, dan mulus. Itulah jalan kebodian, yaitu jalan menuju pencerahan. Jadi dengan jalan dari pencerahan ini, barulah bisa di satu sisi terus maju dengan giat bersemangat. Di sisi lain, setelah memahaminya, tidak lagi menjalin jalinan jodoh buruk. Bagaimana menanggung akibat dari sebab-sebab buruk di masa lalu? Setelah menerima akibatnya, barulah ia dapat dilenyapkan. Kemudian terus maju dengan tekun bersemangat dan tidak lagi menjalin jalinan jodoh buruk. Demikian akar dari penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan ini bisa dipahami. Demikianlah bagaimana dengan yang lainnya. Hanya memahami separuh, tidak sampai menyeluruh, tidak begitu jelas. Buddha membabarkan putaran kedua. Yang lainnya masih ada yang belum mengerti. Kembali sekali lagi, oleh karena itu Buddha demi 5 orang ini 4 kebenaran mulia harus membabarkan 3 kali. Ini disebut 3 kali memutar roda Dharma dari 4 kebenaran mulia. 5 orang membuat Buddha membabarkannya sebanyak 3 kali. Dapat dilihat pengkondisian dari keinginan dan kesenangan adalah merupakan apa yang ingin dicari oleh kondisi batin mereka. Sudah tidak merata, apalagi para makhluk di dunia begitu banyak. Buddha ketika sedang membabarkan sutra agama harus menggunakan berbagai macam perumpamaan. Metode terampil yang seperti ini, jika kita bisa menghayatinya, 3 kali memutar roda Dharma dari 4 kebenaran mulia, demi 5 orang membabarkannya sebanyak 3 kali. Kalian pikirkan, Buddha harus membabarkan Dharma untuk begitu banyak orang. Tentu saja beliau harus menggunakan berbagai macam kondisi dunia untuk dijadikan perumpamaan. Sebagaimana dikisahkan oleh Buddha, ada seorang wanita yang memiliki anak yang masih kecil dan jatuh sakit. Ketika ia tidak berhasil mendapatkan pertolongan medis, dan setelah anaknya meninggal dunia, dengan penuh kesedihan ia menggendong anaknya kepada Buddha dan memohon, "Apa yang dapat aku lakukan untuk menghidupkan kembali anakku?" Buddha lalu berkata, "Pergilah segera dan carilah sebuah rumah tangga yang belum pernah mengalami kematian.
Lalu mintalah benih sawi dari mereka. Di India, benih sawi adalah sesuatu yang sangat umum, sehingga sang ibu merasa mencari benih sawi bukanlah hal yang sulit. Ia berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta. Selama 1 hari penuh, ia berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta. Setiap rumah memiliki benih sawi. Lalu ia bertanya, apakah di rumah Anda pernah ada orang yang meninggal dunia? Nenek moyang kami, orang tua kami, kakek dan buyut kami, mereka sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin tidak pernah ada kematian? Kalau begitu tidak bisa. Maka setelah seharian penuh, ia tetap tidak berhasil mendapatkan benih sawi dari rumah manapun. Ketika ia kembali kepada Buddha, ia sudah sangat kelelahan dan berkata kepada Buddha, setiap rumah memiliki benih sawi. Tetapi di setiap rumah tangga pasti pernah mengalami kematian. Lalu Buddha bertanya, berapa usia orang-orang yang meninggal dalam keluarga mereka? Saya dengar tidak hanya orang yang sudah sepuh, tetapi generasi muda dari mereka juga meninggal. Buddha lalu berkata, benar, dalam kehidupan manusia, kematian tidak membedakan umur. Ini adalah hukum alam kehidupan. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan dan kematian. Ini hal yang sangat alami. Inilah kehidupan, sehingga disebut penderitaan. Wanita ini menjadi tercerahkan. Dengan cerita ini membuat batin wanita ini terbebaskan. Lalu di masa mendatang ketika ada orang yang menderita, Buddha kemudian menceritakan cerita ini kepada orang tersebut. Ini juga disebut dharma. Berbagai macam sebab akibat memerlukan berbagai macam perumpamaan. Karena kapasitas setiap makhluk berbeda-beda, maka Buddha mengajar sesuai kapasitas mereka. Karena welas asih Buddha mengajar sesuai kapasitas para makhluk, sehingga bagi orang-orang yang mengalami penderitaan, muak terhadap usia tua, penyakit dan kematian, mereka membabarkan tentang nirwana, akhir segala penderitaan. Ini sebabnya harus menggunakan 4 kebenaran mulia, agar setelah membimbing mereka memahami bahwa hidup adalah penderitaan. Setelah mengetahui penderitaan dapat muak terhadap penderitaan, harus tahu untuk muak terhadap penderitaan. Kita sering mendengar mengapa hidup seperti ini. Melihat begitu banyak orang di dunia, sungguh sebuah keluarga menderita karena perpisahan dengan orang yang dicintai, kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Tidak peduli jenis kehidupan apapun yang dijalani seseorang, ia tidak dapat menghindari 8 penderitaan ini. Di mana ada hubungan karma dan keluarga, di situ ada penderitaan. Tidak perlu membahas hal lain. Selama ada hubungan karma dan keluarga, di situ ada penderitaan. Bagaimana kita memutus penderitaan ini? Dengan tidak menimbulkan keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Jika kita bahkan tidak menimbulkan penderitaan ini, maka kita dapat mencapai keadaan nirwana. Oleh karena itu, Buddha berkata, harus melepaskan diri dari kondisi seperti ini, baru pikiran kita bisa murni. Tujuan dari pelatihan diri kita adalah untuk mencapai keadaan tanpa kelahiran dan tanpa kematian ini, tidak muncul dan tidak hilang. Baru saja dikatakan, Buddha datang ke dunia, datang dan pergi. Dalam sifat Buddha adalah tidak muncul dan tidak hilang, meskipun menampakkan diri di alam manusia, seperti dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, namun dalam batin Buddha tetap pikiran yang hening dan jernih, tidak terpengaruh oleh dunia yang dipenuhi 5 kekotoran, tidak tercemar. Tujuannya adalah demi untuk membimbing dan menolong semua makhluk dalam penderitaan. Akan tetapi, setiap orang harus mengingat yang telah disampaikan sebelumnya. Harus bagaimana membujuk makhluk hidup sesuai dengan apa yang mereka sukai dan inginkan. Berbuat baik akan terakhir di alam surga, lahir sebagai manusia dan menikmati kebahagiaan dan lain-lain, hingga sampai saat ini adalah Anda seharusnya menapaki dan mempraktikkan jalan bodhisattva. Tanpa keterikatan apapun, dengan batin yang murni menapaki jalan bodhisattva. Perbedaannya adalah di sini. Oleh karena itu, agar setiap orang lebih bersungguh hati memahami intisari dari ajaran Dharma ini.